Baik sobat, inilah salah satu contoh tanaman atau pohon yang terserang penyakit kutu kebul atau kutu putih. Nah, contohnya seperti ini. Ini mumpung belum banyak nih, nanti akan saya atasi. Jadi kutu kebul atau kutu putih ini dia hidupnya berkelompok atau berkoloni. Nah, untuk betinanya ini bisa menghasilkan keturunan atau bertelur dalam kondisi optimal ini 200 sampai 600 butir telur. Sedangkan untuk jenis jantannya biasanya berwarna merah muda dan kulitnya itu dilapisi sejenis zat lilin. Jadi artinya di sini sangat sulit untuk diatasi. Nah, makanya harus sering sekali atau frekuensinya agak rapat untuk mengatasi kutu kebul ini. Jadi kutu kebul ini dia sifatnya partenogenetik. Nah, artinya di sini dia bisa menghasilkan keturunannya itu semua betina. Jadi cepat sekali dia untuk berkembang biaknya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, simak terus video saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel JR Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Baik sobat, pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara mengatasi hama kutu putih atau kutu kebul, yang mana hama ini sangat mengganggu sekali. Nah, terutama pada segi pandangan. Tanaman ini sangat mengganggu sekali pandangan, itu banyak bercak-bercak putih gitu karena hama ini berkoloni. Nah, yang paling terpenting dari berkoloninya hama ini, dia akan merusak atau menghisap sari-sari makanan yang ada di tanaman tersebut, terutama di wilayah bagian daun, kemudian di pangkal batang, maksudnya di ranting. Hama ini berkoloni. Dari segi fisik, tanda-tanda tanaman atau pohon yang terserang hama kutu kebul ini, ya si daunnya itu nanti lama-kelamaan melinting, akhirnya rusak. Kalau dibiarkan lama-kelamaan tanaman itu akan mati. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan mencoba dengan cara pestisida nabati. Nah, pestisida nabati ini sangat ramah lingkungan. Dari segi bahannya juga mudah didapatkan. Kemudian yang paling terpenting yaitu dari segi ekonomis. Nah, dari segi ekonomis itu sangat rendah sekali. Nah, bagaimana cara meraciknya? Simak terus videonya. Baik sobat, inilah bahan-bahan yang saya siapkan untuk membuat pestisida nabatinya atau pestisida organiknya. Yang pertama yaitu sunlight. Nah, sunlight ini mengandung bahan aktif surfaktan. Nah, ya. Di sini dia 18% nih bahan aktifnya surfaktan. Kenapa saya menggunakan sunlight? Nah, dari surfaktan ini dia sifatnya itu pengemulsi, pembersih, dan pendispersi. Nah, kemudian untuk bahan yang kedua yaitu tembakau. Nah, bagi sobat yang mau menggunakan tembakau yang masih baru atau beli, silakan. Nah, kebetulan saya menggunakan puntung rokok. Nah, kalau untuk puntung rokok ini buang dulu yang hitamnya nih, kemudian dikupas. Nanti seperti ini. Kemudian air 1 liter. Nah, saya akan membuat pestisida nabati 1 liter. Nah, untuk 1 liter ini cukup 1 sendok tembakau saja. Setelah itu diaduk.
Ini saya contohnya menggunakan gelas ukur, tapi kalau sobat yang di rumah punya botol bekas air minum mineral, itu silahkan pakai aja, tinggal dikocok aja, kemudian disimpan 1 malam atau minimal 5 jam. Nah, kebetulan saya punya contohnya yang sudah jadi. Ini contohnya yang sudah saya rendam 1 malam. Nah, di sini artinya pestisida organik atau nabati ini siap untuk digunakan, yaitu dengan cara disemprot. Setelah itu tinggal dicampurkan sunlightnya yang mengandung bahan aktif surfaktan. Oke, kita racik bahannya, simak terus videonya. Oke, untuk langkah pertama saring dulu cairan tembakaunya. Nah, untuk ampasnya ini jangan dibuang, nanti bisa langsung disimpan atau ditaburkan ke media tanam. Ini juga berfungsi untuk mengusir atau membasmi kutu kebul yang menyerang di area media tanamnya. Oke, selanjutnya tambahkan sunlight sedikit saja, kira-kira ini setengah sendok makan juga cukup, atau 1 sendok teh ya, di tepatnya. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, kemudian disimpan minimal 15 menit biar benar-benar larutan ini tercampur rata. Baik sobat, setelah cairan ini disimpan minimal 15 menit, kemudian dimasukkan ke tangki semprot. Setelah itu siap pestisida nabati atau pestisida organik dari bahan tembakau dan sunlight disemprotkan ke tanaman yang terserang penyakit kutu putih atau kutu kebul. Yuk ikutin terus kegiatan saya untuk menyiram hama tanaman kutu kebul atau kutu putih. Langkah selanjutnya yaitu proses penyiraman kutu kebul. Seperti ini, tinggal kita semprotkan ke bagian wilayah atau area yang terkena atau terserang penyakit kutu kebul. Nah, ini lumayan, ini udah terserangnya agak lumayan ini. Ini frekuensinya itu bisa setiap hari. Kemudian untuk proses pencegahan itu bisa dilakukan 3 sampai 7 hari. Nah, kalau untuk seperti ini frekuensinya harus rapat ini. Bisa sehari 2 kali. Nah, inilah pestisida organik aman, bisa dipakai setiap hari. Oke, baik sobat, itulah kegiatan saya dalam mengatasi tanaman atau pohon yang terserang penyakit kutu kebul. Saya ucapkan terima kasih pada para sobat yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat sobat semuanya. Saya ucapkan wassalam.